Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Apa kabar? Sebelum kita memulai akhir pekan kita, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulainya dengan mendengarkan firman-Mu. Mari berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yehezkiel 33 ayat 1-6. Perikopnya berjudul Tugas Yehezkiel sebagai Penjaga. Saya bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada orang-orang sebangsamu dan katakanlah kepada mereka, apabila aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan penduduk negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaga. Lalu penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, dan ia meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Jika seorang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga pedang itu datang dan menghabisi dia, maka darahnya tertimpa atas kepalanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Jika ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, jika penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga pedang itu datang dan menghabisi seorang dari antara mereka, orang itu dihabisi dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas darahnya dari penjaga itu. Tiupan sangkakala, judul renungan kita pagi ini. Sangkakala merupakan salah satu alat musik tiup. Suara sangkakala unik. Suami saya seorang pemusik, mengkoleksi beberapa alat musik, dan dia juga membeli sebuah sangkakala saat kami berkunjung ke Timur Tengah. Ini dia sangkakalanya. Nah, menurut situs jawaban.com, sangkakala atau shofar terbuat dari tanduk binatang yang layak menjadi korban, seperti tanduk domba, antelop, rusa, atau lembu. Nah, seperti yang kami punya ini, tapi saya juga tidak tahu ini tanduk apa. Ya, ada juga yang terbuat dari logam, seperti perak, perunggu, dan bahkan emas. Dan juga ada yang dihiasi dari emas atau perak dan logam-logam lain sesuai dengan acara yang sedang diperingati. Peniupnya umumnya adalah pria. Bunyinya datar ditiup dari ujung sini, tidak bernada. Variasi suara hanya dibedakan dengan panjang atau pendeknya tiupan. Masing-masing punya arti tersendiri. Di antaranya untuk mendeklarasikan keinginan Tuhan, biasanya di saat perang, atau menyatakan kehadiran Tuhan di saat ibadah. Bisa juga sebagai alarm atau peringatan. Nah, meniup sangkakala ini cukup susah. Jadi saya minta anak saya Vincent untuk meniupnya. Dia seorang pemain trompet. Silakan Vincent. Ya, terima kasih Nak. Ya, seperti itu suara sangkakala. Nyaring, khas, berat, berwibawa. Dalam ibadah Yahudi di medan perang, bunyi sangkakala yang terdengar dari jarak jauh sangat berguna untuk memberikan tanda. Jadi, peniup sangkakala adalah orang yang memiliki tugas yang sangat penting. Dalam perikop kita hari ini, Yehezkiel kita lihat ditunjuk Tuhan sebagai penjaga Israel yang membunyikan sangkakala. Para penjaga biasanya akan berdiri di sebuah menara jaga atau tembok kota. Jika ada musuh mendekat, penjaga akan membunyikan sangkakala sebagai tanda waspada. Siapa yang dituju? Prajurit-prajurit dan penduduk kota. Nah, tugas Nabi Yehezkiel sebagai peniup sangkakala di ayat-ayat yang kita baca adalah untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel agar berjaga-jaga, waspada terhadap musuh tanda petik, yaitu dosa.
Yehezkiel memberi peringatan bagi bangsa itu untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan peringatan ini ibaratnya adalah seperti sangkakala yang ditiup. Jika umat mendengar dan menjadi sadar, taat pada peringatan ini, siaga, waspada, dan lari menjauhi dosanya, maka mereka akan selamat. Sebaliknya, jika umat tidak mau mendengar, maka mereka akan menerima akibatnya. Berbeda halnya jika peringatan tadi itu tidak disampaikan. Contohnya kalau Yehezkiel tidak mau menuruti perintah Tuhan, menyampaikan berita itu menjadi peniup sangkakala, maka si peniup sangkakala yang diberikan tugas itulah yang dianggap bersalah apabila terjadi sesuatu karena dia melalaikan tugasnya. Nah, bacaan kita hari ini mengingatkan kita akan 3 hal. Pertama, bahwa ketika Tuhan menggerakkan kita, mengutus kita untuk memperingatkan seseorang, atau kita diberi kesempatan untuk menasihati orang-orang yang kita tahu salah berdasarkan hikmat Tuhan, maka kita sebenarnya sedang mendapatkan tugas yang sangat penting sebagai atau seperti peniup sangkakala. Jadi ini adalah satu tugas yang harus kita jalani secara sungguh-sungguh, secara serius, dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana untuk menjalankannya dengan baik? Mungkin kita merasa sungkan, takut, malu, atau bahkan tidak percaya diri. Apalagi jika orang yang hendak kita nasihati itu adalah orang yang kita pandang senior, atau mungkin lebih tua usianya, berpengalaman, berpengaruh, bahkan memiliki kuasa lebih superior dari kita. Tapi itu juga tidak menjadi jaminan kalau orang yang kita nasihati adalah orang yang lebih muda, yang lebih inferior di bawah kita, atau mereka adalah orang-orang yang melapor kepada kita. Bisa juga mereka tidak mendengarkan kita. Nah, apa sebabnya? Ada berbagai faktor. Contohnya, kepribadian yang tidak cocok, generation gap, generasi yang sangat beda. Misalnya antara orang tua dengan anak. Mungkin juga beda pendidikan, beda wawasan, sehingga banyak orang tua pun tidak bisa menasehati anak-anaknya. Perkataan mereka tidak tembus masuk ke dalam hati anak-anaknya karena mereka tidak bisa mengerti sifat dan keadaan yang dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Beda generasi. Anak-anak pun juga mendapat kesulitan untuk mengerti jalan pikiran orang tuanya. Walaupun mungkin dua-duanya memiliki rencana atau tujuan yang baik. Nah, bagaimana jika kita mengalami masalah-masalah atau tantangan seperti itu? Kita diingatkan untuk pentingnya berdoa. Minta pertolongan Tuhan agar kita diberi kemampuan di dalam perkataan dan nasihat kita. Kita perlu penuh dengan hikmat, otoritas, bahkan kuasa. Minta Roh Kudus untuk ikut campur tangan, membentuk dan mempersiapkan hati orang yang akan kita ajak bicara untuk dia bisa menerima apa yang hendak kita sampaikan. Kita minta hikmat dari Sang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sangat efektif, berdampak dan berhasil positif. Dan untuk eksekusinya mungkin kita bisa cari bantuan, pertolongan, input dari ahli-ahli atau mediator yang seiman. Dan yang kedua, bagi kita yang di sisi satunya, di sisi sebaliknya, orang yang perlu dinasehati, ditegur karena kesalahan kita, mari saat ini kita diingatkan untuk berbesar hati, menerima input, menerima masukan dari orang lain. Kita merenungkan, mempertimbangkan ulang segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena seberapapun pintarnya kita, pasti ada orang yang lebih pintar. Seberapa hebatnya, benarnya, berpengalamannya kita, pasti ada orang yang lebih hebat, lebih benar, lebih berpengalaman dari kita.
Dan yang ketiga, penting bagi kita untuk mengingat bahwa pada saat kita melakukan bagian kita fokus pada apa yang kita lakukan pada bagian kita. Peniup sangkakala fokus pada tugasnya untuk meniup sangkakala. Orang yang diberikan peringatan fokus kepada peringatan itu. Dan si peniup sangkakala tidak perlu pusing, tidak perlu kepo, tidak perlu ikut-ikut campur kepada hasil dari apa yang disampaikannya. Yang penting kita doakan, kita percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus akan membantu, menolong, dan mengubah orang yang kita sampaikan nasihat itu. Kita tidak bisa merubah seseorang, tetapi Tuhan mampu melakukannya. Dan apabila kita diberikan kesempatan untuk menerima teguran, mari kita berbesar hati sekali lagi untuk mengkaji ulang pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Supaya setiap hari, makin hari, kita menjadi orang yang makin lebih baik, makin serupa dengan Kristus. Selamat menjadi peniup sangkakala yang handal, selamat menjadi pendengar yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi penasehat yang bijaksana bagi orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami nasihati. Tapi kalau hari ini kami menerima teguran, tolong supaya Engkau jauhkan kami dari kecongkakan hati, berikan kami kerendahan hati supaya kami bisa menerima input dari orang lain dan kami bisa pakai itu untuk berbenah diri menjadi orang yang lebih baik. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi pergumulan dan kerinduan kami masing-masing. Mari saudara doa. Dan juga bagi pergumulan, tantangan yang dialami oleh orang-orang yang kami kasihi, doakan mereka. Juga bagi orang-orang yang kami tahu perlu untuk kami doakan, doakan mereka. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, dan Engkau pasti punya jawaban atas doa kami. Dan Engkau tahu yang terbaik, jawaban apa yang Engkau akan berikan bagi kami. Berikan kepada kami kemampuan dan juga kesabaran untuk menantikan jawaban-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.